Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Pada video kemarin, sayup-sayup terdengar, samar-samar terlihat, ada komentar dari para juragan yang minta dibuatkan rangkuman film vampir. Maka dari itulah, saya memutuskan untuk menceritakan sebuah film vampir Cina terpopuler yang dulunya sering diputar di TV-TV swasta di tiap akhir pekannya. Film berjudul Mr. Vampir ini bercerita tentang seorang pengurus mayat sekaligus penakluk vampir bernama Gao. Cerita pun berkembang saat Gao diminta untuk membongkar sebuah kuburan dari tokoh terpandang. Ternyata mayat itu bisa bangkit lagi dan bergentayangan meneror orang-orang. Wah, kira-kira gimana ya cara Gao menghadapi masalah tersebut? Simak video ini sampai akhir, tapi sebelumnya sangat disarankan bagi Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan video terbaru dari saya. Baiklah, selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film bermula dari seorang pengurus vampir Cina bernama Man Choi yang tengah memberikan sesajen dupa di kamar mayat. Buat yang belum tahu, vampir Cina adalah mayat kaku yang diberdirikan menggunakan pakaian dinasti Qing. Man Choi juga menjaga agar api di depan vampir itu tetap hidup. Karena kalau mati, maka vampir-vampir ini akan berkeliaran menghisap darah manusia. Saat sedang memberi dupa di depan peti, Man Choi menyadari ada sekelebat bayangan di belakangnya. Lalu Man Choi mendatanginya. Dan tiba-tiba saja Man Choi diserang oleh vampir. Man Choi kabur dengan panik. Saat terpojok, barulah ketahuan bahwa vampir ini adalah Choseng, kawannya yang sedang menyamar. Karena api vampir tadi telah padam, maka kedelapan vampir itu pun bangkit untuk menghisap darah mereka berdua. Sudah pasti saja Man Choi dan Choseng kabur melapor pada sang guru yang bernama Gao. Lantas, guru Gao dan pendeta Tao pun menuju ke TKP. Mereka berdua melukai jarinya dulu, untuk kemudian menotok dahi si vampir agar mematung kembali. Usai membereskan semuanya, para vampir ini diberi kertas mantra di dahinya agar bisa dituntun kembali. Dan pendeta Tao pun menggiring mereka menuju tempat yang semestinya. Keesokan paginya, guru Gao mengajak Man Choi memenuhi undangan dari Tuan Yam. Setibanya di sana dan duduk bersama Tuan Yam, datang pula lah putri ayu Tuan Yam bernama Ting Ting. Tuan Yam ingin guru Gao untuk membongkar lagi kuburan ayahnya, karena menurut peramal pribadinya, itu bisa mendatangkan hoki alias keberuntungan. Guru Gao agak ragu sebenarnya, tapi karena dipaksa, dia tetap menyanggupinya. Keesokan harinya, guru Gao dan keluarga Tuan Yam melakukan upacara pembongkaran kuburan tersebut. Sementara membongkar, guru Gao bertanya, bagaimana hubungan sang peramal dengan ayahnya Tuan Yam itu? Sebab guru Gao curiga bahwa si peramal itu bukan sedang memberikan nasihat keberuntungan, melainkan hanya ingin memanfaatkan Tuan Yam saja. Mendengar penjelasan guru Gao, Tuan Yam pun mulai meragukan dan curiga atas saran si peramal itu. Tapi sayang, semua sudah terlambat karena peti mati ayahnya sudah diangkat. Tuan Yam menyesal dan meminta guru Gao menguburnya lagi. Namun tentu saja itu tidak bisa, sebab kuburannya telah hancur dan tak memenuhi syarat lagi untuk menjadi kuburan capung. Karena kasihan, guru Gao pun menyarankan agar peti ayahnya ini dibawa ke kamar mayat di rumahnya saja dulu, sambil dipikirkan cara penguburan apa yang kira-kira cocok untuknya besok. Setelah semua orang pada pulang, guru Gao menyuruh murid-muridnya untuk menyalakan dupa di tiap-tiap kuburan. Saat Choseng meletakkan dupa di atas makam gadis muda, tiba-tiba saja Choseng mendengar ucapan terima kasih dari dalam makam itu. Walhasil, Socheng dan Man Choi pun lari. Di malam harinya, guru Gao melihat banyak pertanda buruk tadi siang. Guru Gao yakin tak lama lagi akan ada yang mati di keluarga Tuan Yam. Mendengar itu, Socheng dan Man Choi yang naksir pada Putri Yam memohon pada gurunya agar berbuat sesuatu. Guru Gao pun menyuruh muridnya untuk mengambil tinta, pisau, kuas, dan lain-lain. Lalu, guru Gao melakukan ini. Guru Gao menyuruh muridnya untuk membuat garis-garis di seluruh peti tanpa terkecuali, menggunakan cairan sakti itu. Guru Gao takut mayat ini dulu matinya tidak ikhlas, karena kalau betul, maka dia akan menjadi vampir penghisap darah. Setelah itu, Choseng dan Man Choi sempat bercanda, dan insiden ini pun terjadi. Karena takut kena marah, Choseng pun buru-buru pulang naik sepeda. Tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba saja ada hantu gadis cantik naik berbonceng pada Choseng. Dia nampaknya suka pada Choseng, karena siang tadi sudah memberikannya dupa. Karena kejedot, hantu ini pun menghilang.
Di sisi lain, di kamar mayat, Ayah Yam mencoba keluar dari bawah peti. Tapi dia gagal karena kesetrum garis mantra itu. Namun, Ayah Yam terus mencoba mendobraknya hingga pada akhirnya peti itu pun meledak. Kemudian Ayah Yam pun pergi ke rumah Tuan Yam untuk membunuhnya. Keesokan paginya, rumah Tuan Yam dipenuhi orang-orang dan polisi. Lalu, kepala polisi bernama Wai menenangkan Ting Ting dan berjanji akan menangkap tersangkanya. Si Wai ini naksir berat sama Ting Ting, padahal mereka itu sepupuan. Tak lama, Guru Gao datang untuk melihat jenazah Tuan Yam. Sadar ada luka cakar di lehernya, Guru Gao menyuruh kedua muridnya untuk mengecek keberadaan mayat Ayah Yam di kamar mayat. Kemudian, ada seorang yang bertanya apa penyebab kematian Tuan Yam. Secara spontan, Guru Gao menjawab bahwa Tuan Yam terbunuh karena cakaran di lehernya. Melihat jari Guru Gao berkuku panjang, tanpa pertimbangan si Wai pun langsung menuduh Guru Gao sebagai pembunuhnya. Saat hendak digelandang ke penjara, kedua muridnya datang dan bilang bahwa mayat Ayah Yam hilang bahkan petinya pun ikut pecah. Guru Gao mohon izin pada si Wai untuk berbicara dengan kedua muridnya sebentar. Guru Gao menyuruh Choseng untuk membawa peralatan vampir ke penjara nanti malam. Sedangkan Mancoy disuruh untuk mengawal Ting Ting putri Tuan Yam. Karena Tuan Yam dibunuh oleh vampir, maka secara otomatis dia juga akan berubah jadi vampir. Di malam harinya, di penjara, si Wai memaksa Guru Gao untuk mengaku. Si Wai menancapkan besi panas bertuliskan preman ke perut Guru Gao. Tapi bohong, itu cuma simulasi. Lalu Guru Gao dimasukkan ke dalam sel. Si Wai minta besok subuh Guru Gao sudah harus mengakuinya. Sendirian di penjara, Guru Gao mengeluarkan kepalanya untuk mengecek apakah Tuan Yam sudah berubah atau belum. Tapi sayang, kepalanya tersangkut di jeruji besi. Tak lama Choseng pun datang dan mengeluarkan kepala gurunya itu. Kemudian Choseng menyerahkan seluruh peralatan vampir gurunya. Di saat yang bersamaan, Choseng melihat Tuan Yam bangkit dan menjadi vampir. Sontak saja, Guru Gao pun menyuruh Choseng untuk menempelkan kertas mantra ini ke dahinya. Meski takut, Choseng tetap menyanggupinya. Dengan bersusah payah, akhirnya kertas itu pun tertempel di dahinya. Dan secara otomatis vampir Tuan Yam pun mematung. Mendengar ada keributan, si Wai masuk lagi. Walhasil Choseng pun bersembunyi. Si Wai dan anak buahnya membaringkan lagi mayat pamannya itu. Lalu, mengetahui ada yang bersembunyi, si Wai pun menyuruh anak buahnya untuk keluar. Si Wai girang karena mendapatkan mangsa yang terjebak. Si Wai juga tak sengaja mencabut kertas mantra pamannya itu. Saat si Wai hendak beraksi, kemudian inilah yang terjadi. Melihat si Wai diserang, Choseng pun berusaha membantunya. Si Wai kembali diserang. Dia melempar kunci penjara agar Guru Gao menolongnya. Namun kepala Guru Gao tersangkut lagi. Lalu Choseng memasangkan kembali kertas mantranya itu. Berhasil keluar dari penjara, Guru Gao pun melancarkan aksinya. Dan vampir Tuan Yam pun lenyap terbakar. Sementara itu, di rumah Ting Ting, Mancoy menjaga dan menunggu kehadiran vampir. Mancoy mengunci pintu, tapi tetap saja didobrak oleh si vampir. Kemudian, mereka berdua kejar-kejaran. Tak lama, Guru Gao dan yang lainnya pun datang. Vampir yang kewalahan pun memutuskan untuk kabur. Usai vampir pergi, rupanya Mancoy tergigit oleh si vampir. Akibatnya, Mancoy berpeluang berubah menjadi vampir juga. Tapi Guru Gao akan mencoba mengobatinya, lalu menyarankan Ting Ting untuk tinggal bersama mereka dulu. Keesokan harinya, Guru Gao mengobati Mancoy dan menyarankannya untuk terus bergerak agar darahnya tidak beku. Mancoy juga diminta untuk bergerak di atas taburan beras ketan sebagai penangkal agar tak berubah jadi vampir. Namun, karena beras ketannya habis, Choseng pun disuruh guru pergi untuk membelinya. Setibanya di pasar, karena pedagangnya curang, maka beras ketannya dicampur dengan beras biasa tanpa sepengetahuan Choseng. Lalu di malam harinya, sepulang dari pasar, Choseng mendapati seorang gadis cantik yang hendak direnggut. Walhasil, Choseng pun menyelamatkan gadis itu.
Ternyata gadis itu adalah hantu yang kejedot di awal-awal tadi. Dia bernama Si Yuyu. Si Yuyu lalu mengajak Choseng ke rumahnya. Dia memberi Choseng minuman yang telah tercampur tongkat ali. Setelah nafsu Choseng berkobar, mereka berdua pun melakukan aksi perkembangbiakan. Esok paginya datanglah Choseng membawa beras. Melihat ada cupang aneh di lehernya, Guru Gao bertanya, semalam ada di mana, dengan siapa, dan berbuat apa? Choseng pun menjawab sekenanya, lalu dia tertidur. Di malam harinya, Guru Gao menuliskan sesuatu di tubuh Choseng. Guru Gao yakin kemarin malam Choseng bertemu dengan hantu gadis. Bangun dari tidur panjangnya, Choseng mohon izin pulang ke rumah. Guru Gao pun mengizinkannya dan diam-diam membuntutinya. Ternyata Choseng kembali lagi ke rumah Si Yuyu. Saat hendak berpelukan, tiba-tiba saja Si Yuyu terpental akibat tulisan mantra Guru Gao di tubuh Choseng. Lantas Choseng pun menghapusnya. Sementara itu, Guru Gao mencoba melihat wujud asli Si Yuyu. Selanjutnya, Guru Gao memandikan pusakanya dengan cahaya bulan purnama. Saat Choseng dibuat tidur, Guru Gao masuk dan pertarungan pun terjadi. Karena kewalahan, Si Yuyu pun membangunkan Choseng dan menyihir penglihatannya. Walhasil, Choseng pun marah. Dia tak sadar bahwa yang dipukulinya adalah sang guru. Singkat cerita, Si Yuyu berhasil meloloskan diri diiringi dengan badai lokal yang sangat dahsyat. Saat badai usai, Choseng menganggap dirinya sedang bermimpi. Lantas, Guru Gao pun menggamparnya. Setibanya di rumah, Guru Gao ngomel pada kedua muridnya yang gak guna itu. Guru Gao pun berniat untuk membasmi Si Yuyu jika dia berani datang ke rumah ini. Guru Gao mengawal di depan, sedangkan Choseng dan Mancoy ada di dalam. Mancoy pun panik saat jari-jari tangannya mulai tumbuh kuku layaknya vampir. Di waktu yang sama, Guru Gao mulai merasakan kehadiran Si Yuyu, dan pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Mancoy yang sudah jadi hampir hendak menyerang Choseng. Mendengar suara teriakan Choseng, Si Yuyu pun menolongnya. Tapi tetap saja Guru Gao menyerangnya. Saat hendak membunuhnya, Choseng melarangnya karena Si Yuyu telah menyelamatkan nyawanya. Walhasil, Guru Gao pun melepaskannya. Kemudian, Guru Gao masuk menangani Mancoy. Dia heran kenapa ketannya tidak manjur. Setelah dicek, barulah terungkap bahwa ketan ini sudah tercampur dengan beras biasa. Keesokan harinya, saat sedang merawat Mancoy yang mulai sembuh, tiba-tiba saja si Wai datang melapor bahwa vampir itu sudah masuk ke desa. Lantas, bergegaslah Guru Gao ke lokasi tanpa ditemani murid-muridnya. Sesampainya di TKP, Guru Gao pun mengecek mayat korban vampir dan menyarankan agar mayat ini dibakar saja. Sementara itu, para murid yang sedang menyiapkan pertahanan tiba-tiba saja kedatangan vampir Ayah Yam. Mereka langsung masuk ke dalam. Dan tak lama, Guru Gao dan Si Wai datang. Mengetahui vampir telah datang, Guru Gao menyuruh Choseng untuk ikut, sedangkan Si Wai dan Mancoy menjaga Ting Ting di dalam rumah. Sementara mereka beraksi di luar, ternyata si vampir ada di atas dan masuk ke dalam rumah lewat atap. Walhasil, vampir pun melakukan serangan. Mendengar ada keributan, Guru Gao dan Choseng pun berupaya masuk ke dalam. Si Wai dan Ting Ting panik dan memblokir pintu kamar. Tapi sayang, vampir ini bisa mendobraknya dengan mudah. Lalu, Guru Gao dan Choseng yang berhasil masuk langsung melakukan serangan. Dan pertarungan dengan vampir pun dimulai. Di tengah keributan, Si Wai membuka pintu agar mereka semua bisa kabur. Rupanya, itu adalah pasukan vampir milik Pendeta Tao yang hendak membantu Guru Gao. Pendeta Tao pun langsung menyuruh mereka menyerang vampir Ayah Yam. Tapi sayangnya, vampir-vampir ini tetap kalah juga. Vampir Ayah Yam akhirnya kalah juga saat Guru Gao, Choseng, dan Pendeta Tao saling bekerja sama. Film pun berakhir dengan adegan vampir Ayah Yam yang terbakar hebat hingga lenyap. Ya, itulah tadi akhir dari film Mr. Vampir 1. Dari film ini kita belajar betapa pentingnya membeli beras ketan pilihan yang berkualitas. Karena kalau sampai salah beli bisa berakibat fatal.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Oh iya, gimana menurut kalian film ini? Seru nggak? Kalau seru, nanti saya lanjut lagi ke Mr. Vampir 2. Tapi kalau tidak, seperti biasa, mungkin kita cari film lain saja ya. Bye!